Selamat pagi Ibu. Pagi Sus. Masih ingat dengan saya? Masih Suster Najwa. Benar ya dengan Ibu Laila ya? Ya Sus. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Perasaannya gimana hari ini? Hari ini saya sudah mulai lebih lega, Sus. Saya bisa lebih berpikir positif. Oh baik. Bagaimana dengan tidur Ibu semalam? Apakah lebih nyenyak atau bagaimana? Sudah sedikit terkurangi pikiran-pikirannya? Iya Sus, sudah lebih nyenyak, namun saya masih sering kali terbangun tengah malam. Oh begitu. Apakah akhir-akhir ini ya Ibu sebelum bertemu dengan saya lagi ini di hari ini, pikiran-pikiran atau dorongan yang membuat Ibu menyakiti diri sendiri apakah masih muncul? Iya Sus, terkadang masih muncul. Baik, apa yang bisa Ibu lakukan ketika pikiran itu atau dorongan itu muncul? Seperti yang sudah Suster ajarkan, biasanya ketika pikiran atau suara itu muncul, saya melakukan teknik yang diajarkan Suster dengan menutup telinga dan memarahi suara itu secara tegas. Baik, jadi kita sesuai dengan kontrak hari kemarin ya Ibu. Hari ini kita akan membahas atau berbincang mengenai cara berpikir positif tentang diri sendiri dan bagaimana agar Ibu bisa menghargai diri sendiri sebagai individu yang berharga. Begitu ya, apakah Ibu bersedia? Bersedia Sus. Nah, untuk tepatnya di sini saja ya Ibu, dan waktunya karena ini berlangsung pukul 9, nanti cuma sebentar saja, sekitar 15 menit yang berakhir di pukul 9.15. Begitu ya Ibu? Iya Sus. Nah, saya juga ingin mengajak ya Ibu untuk berbincang-bincang tentang bagaimana Ibu memandang diri Ibu sendiri. Untuk pertamanya saya jelaskan ya Ibu bahwa persepsi diri itu merupakan cara seseorang menilai dan juga merasakan dirinya termasuk anggota tubuhnya begitu. Perasaan yang tidak suka atau yang tidak nyaman terhadap bagian tubuh tertentu itu biasanya bisa terjadi Ibu, dan itu hal yang wajar. Jadi jangan berkecil hati atau bersedih hati ya Ibu, dan membicarakannya bersama itu dapat membuat Ibu bisa memahami perasaan atau hal itu muncul serta mulai menerima diri Ibu menjadi lebih baik lagi atau apa adanya. Begitu ya. Nah, untuk tujuan kita berbincang pada hari ini yaitu agar Ibu bisa mengungkapkan perasaan Ibu dengan lebih nyaman, memahami alasan perasaan tersebut dapat muncul dan perlahan mulai melihat diri Ibu ke hal yang lebih positif dan menerima kondisi Ibu apa adanya ya dan lebih baik. Nah, jika Ibu merasa tidak menyukai bagian tubuh tersebut, mari kita melihat dengan sudut pandang yang berbeda ya Ibu. Contohnya, Ibu tidak perlu berkecil hati mengenai kondisi Ibu yang tidak baik, tapi Ibu bisa melihat sisi yang lain. Ibu mungkin membuka diri dengan kelebihan Ibu ataupun kemampuan Ibu yang belum terlihat. Ibu bisa mencari atau menggalinya lebih dalam gitu. Nah, sekarang saya memiliki catatan ya Ibu. Di sini Ibu nanti akan menuliskan bagaimana pikiran dan perasaan Ibu yang tidak nyaman atau tidak enak ya. Ibu dapat menuliskannya ke dalam sini. Contoh dari kalimatnya seperti mungkin saya merasa tidak nyaman atau tidak senang hari ini karena pikiran-pikiran yang mencoba mendekat kepada saya masih berlangsung. Begitu ya Ibu, saya contohkan. Jadi Ibu bisa menuliskannya ke dalam catatan ini sejujur-jujurnya ya Ibu, karena jawaban yang Ibu berikan ke dalam catatan ini merupakan jawaban yang tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Sekarang Ibu bisa menuliskan pikiran atau perasaan Ibu sekarang. Baik. Baik, saya coba bacakan terlebih dahulu ya Ibu. Di sini Ibu menuliskan, saya merasa diri saya tidak sempurna dan saya merasa putus asa. Tidak apa-apa ya Ibu,
itu merupakan hal yang wajar karena Ibu sekarang berada di rumah sakit ini untuk dirawat agar proses kesembuhan Ibu berlangsung lebih baik, begitu ya. Jadi Ibu sudah bagus sekali mampu untuk mengekspresikan pikiran dan perasaannya. Ya. Nah, setelah tadi kita berbincang ya Ibu mengenai sudut pandang Ibu, kemudian mengenai anggota tubuh Ibu yang Ibu merasa tidak percaya diri akan hal tersebut, bagaimana perasaannya? Saya merasa lebih lega karena saya bisa mengungkapkan apa yang saya rasakan terus. Baik, Ibu sudah bagus sekali ya tadi mau mengikuti arahan saya, latihan untuk menulis teknik menulis ini. Saya rasa juga Ibu ini tampak lebih tenang daripada sebelum saya kemari ya Ibu, dan mungkin Ibu juga mau mengikuti latihan ini setelah ini ya. Jadi nanti saya akan tinggalkan catatan ini dan ballpoint kepada Ibu agar Ibu bisa menuliskan perasaan atau pikiran yang membuat Ibu tidak nyaman atau tidak enak ke dalam catatan ini ya. Iya. Nah, sebelum kita bertemu lagi ya Ibu boleh mencoba menuliskan ke dalam catatan ini ya, seperti yang saya katakan tadi, agar Ibu lebih mampu untuk mengekspresikan perasaannya. Nah, besok kita akan bertemu lagi ya Ibu untuk membahas cara atau hal-hal yang baik ketika Ibu menghadapi masalah. Untuk waktunya besok di jam 10 ya Ibu. Iya. Nah, di ruangan ini juga ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa sih. Baik, kalau begitu karena ini sudah pukul 9.15, akhirnya kita sudah berada di sesi terakhir di pertemuan kali ini ya Ibu. Terima kasih atas kontribusinya telah mau menuliskan, mengekspresikan perasaannya. Ibu sudah bagus sekali dalam melakukan latihan hari ini. Begitu ya Ibu, saya pamit undur diri. Terima kasih, selamat beristirahat. Terima kasih. Ini ya Ibu, saya tinggalkan catatan dan ballpointnya. Ya, terima kasih. Iya Ibu.